Omitohut. Semoga Sang Buddha memberi bimbingan kepadamu. Sumasicu. Xiao Lam Huaishio lalu pergi dari situ sambil memondong anak itu. Diikuti pandang mata semua orang. Namun tidak ada yang berani bergerak menghalanginya pergi. Tiba-tiba dua orang Tian Liongpang membentak marah dan kedua tangan mereka bergerak. Melihat ini, dua orang Pulau Neraka juga menggerakkan tangan dan berhamburan senjata-senjata rahasia berupa peluru-peluru bintang dan golok-golok terbang. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Sumahan lenyap dari depan mata mereka. Ketika senjata-senjata itu sudah lewat dan golok-golok terbang sudah kembali ke tangan pemiliknya, mendadak tubuh pendekar itu melayang turun dari atas, kemudian hinggap di tempatnya semula berdiri. Kiranya tubuh pendekar butung itu tadi mencelat ke udara dan kini sudah kembali di tempatnya. Berdiri tersenyum pahit sambil bersandar pada tongkat bututnya. Serbu! Bentak dua orang pimpinan rombongan Pulau Neraka. Tangkap! Pimpinan Tian Liongpang juga memberi aba-aba kepada anak buahnya. Kini puluhan macam senjata bagaikan hujan menyerbu tubuh Sumahan. Pendekar ini menggerakkan kakinya, tubuhnya mencelat ke sana-sini. Tongkatnya berkelebatan dan terdengarlah bunyi nyaring berkali-kali susul menyusul dan tanpa senjata-senjata itu berterbangan dalam keadaan patah-patah. Empat orang pimpinan kedua rombongan itu marah sekali. Mereka maju serentak mengirim pukulan dengan pengerahan tenaga sinkang mereka. Kini Sumahan mendorongkan kedua tangan ke depan, mengempit tongkatnya dan empat orang itu terdorong mundur, terhuyung-huyung akhirnya terbanting keras. Mereka merayap bangun dan wajah mereka berubah, gentar dan heran. Siapakah engkau, hai pemuda yang luar biasa? Si muka tengkorak dari Tian Liongpang bertanya. Namaku Sumahan. Jawab pendekar sakti itu sambil tersenyum duka. Sama sekali tidak merasa bangga akan namanya. Engkau datang dari partai manakah dan siapa julukanmu? Kami perlu tahu untuk kami laporkan kepada ketua kami. Tanya tokoh Pulau Neraka yang bermuka ungu. Sumahan memandang orang ini, kemudian memandang orang-orang dari Pulau Neraka yang mukanya berwarna-warni itu. Dia tersenyum. Orang-orang ini adalah orang-orang aneh sekali, tentu mempunyai ketua yang luar biasa pula. Tidak baik menanam bibit permusuhan dengan mereka, maka ia sengaja berkelakar. Kalian sudah tahu bahwa julukanku adalah pendekar siluman. Adapun partaiku, tidak ada partai, tempatku adalah Pulau Es. Di luar sangkaan Sumahan, mendengar ini, rombongan muka berwarna itu langsung mengeluarkan seruan kaget sekali dan serentak dua orang pimpinan itu menjatuhkan diri berlutut di depan Sumahan, diturut oleh semua anak buahnya. Mohon diampunkan kelancangan hamba sekalian yang tidak mengenal sehingga telah berani bersikap kurang ajar terhadap Tocu, majikan pulau, dari Pulau Es. Tentu saja Sumahan terkejut sekali, akan tetapi hatinya girang karena hal itu berarti bahwa sikap bermusuh mereka telah habis. Sudahlah, harap kalian jangan bersikap sungkan. Di antara kita tidak ada permusuhan apa-apa, dan kuharap saja di masa depan kita tidak akan saling bentrok. Harap sampaikan salamku kepada Ketua Tian Liongpang dan juga Ketua Pulau Neraka. Selamat berpisah. Setelah berkata demikian, Sumahan sengaja mengerahkan kepandaiannya sehingga dalam sekejap mata saja tubuhnya berkelebat dan lenyap dari depan mereka semua. Para anak buah dua rombongan itu bengong terheran-heran dan penuh kekaguman, apalagi kalau mereka teringat akan peristiwa malam tadi dan nama besar pendekar siluman mulai saat itu makin terkenal. Bahkan semenjak hari itu, Sumahan lebih dikenal sebagai pendekar siluman daripada pendekar super sakti. Adikmu yang seperti setan itu hanya mendatangkan malapetaka saja. Sungguh celaka. Kalau tahu begini, sampai mati pun tidak sudi aku mengambil engkau menjadi istriku. Adikmu itu telah berani melarikan Putri Nirahai dari istana. Celaka, sekarang kita tentu akan tertimpa bencana karena engkau adalah cicinya. Giamcu, Panglima brewok bertubuh tinggi besar itu menggebrak meja dan melotot kepada istrinya yang memandangnya dengan mata terbelalak dan air mata bercucuran. Istrinya yang muda dan cantik itu adalah Sileng, atau lebih tepat Sumaleng, kakak perempuan dan satu-satunya saudara kandung dari Sumahan. Dalam cerita, pendekar super sakti, telah diceritakan bahwa Sumaleng ini,
ketika masih darah remaja, telah diperkosa dan diculik oleh Panglima Manchu, dan kemudian diambil menjadi istrinya karena Panglima itu ternyata jatuh cinta kepada karbannya ini. Kalau dia melarikan Putri Nirahai, tentu ada sebab-sebabnya sendiri, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Mengapa engkau ribut-ribut? Sumaleng membantah, akan tetapi ia menjadi cemas menyaksikan sikap suaminya kepadanya yang amat berubah ini. Baru sekarang suaminya yang biasanya memperlihatkan sikap kasih sayang, kelihatan marah-marah dan sinar kebencian terpancar dari mata. Tiada sangkut pautnya katamu. Panglima Giamchu bangkit berdiri dan tinjunya menghantam permukaan meja. Brak! Meja itu pecah-pecah menjadi beberapa potong. Semua orang tahu bahwa engkau adalah kakak siluman buntung itu. Maka tentu kita sekeluarga akan dicap sebagai keluarga pemberontak jahat. Gara-gara engkau mempunyai adik siluman, aku pun akan turut celaka pula. Wajah Panglima itu menjadi pucat teringat akan bahaya yang mengancam dirinya sendiri. Kecuali kalau Sumaleng mendapat firasat buruk. Jantungnya berdebar ketika mendengar kalimat terakhir yang tak lengkap itu keluar perlahan-lahan dari mulut suaminya. Dengan nada yang rendah dan lirih ia bertanya, "Kecuali kalau apa?" Akan tetapi pertanyaannya ini disusul jerit mengerikan karena tiba-tiba berkelebat sinar menyilaukan dan tahu-tahu ujung pedang di tangan Giamchu telah menembus dada istrinya yang biasanya amat dicintanya itu. Sumaleng terbelalak memandang suaminya, tangannya mendekap dadanya yang tertusuk pedang. Kau, ia terengah-engah, terhuyung ke belakang. Sedetik Panglima Giamchu merasa menyesal, akan tetapi segera ditekannya dengan keyakinan bahwa jalan ini terbaik baginya untuk menyelamatkan diri. Terpaksa, demi keselamatanku, demi Hongji, anak Hong. Ibu. Ibu. Seorang anak perempuan berusia 3 tahun lebih berlari-lari dari dalam. Seorang kanak-kanak memiliki perasaan yang sangat tajam dan halus sekali. Apalagi dengan ibunya, dia memiliki pertalian jiwa raga yang dekat sehingga anak perempuan yang biasanya diasuh oleh para pelayan, kini seperti digerakkan sesuatu yang mukjizat, meronta dan berlari mencari ibunya. Kui Hong. Sumaleng roboh sambil menyebut nama puterinya. Ibu. Kui Hong, bocah berusia 3 tahun lebih itu memasuki kamar dan berlari menghampiri ibunya. Tiba-tiba tangan Panglima Gia menyambar tengkuknya. Akan tetapi bocah itu lalu meronta dan menangis dalam pondongan ayahnya. Aku mau ibu. Lepaskan, aku akan turut ibu. Hus. Ibumu jahat dan nakal, engkau turut ayah saja. Bentak Panglima Giamchu dalam usahanya menghibur anaknya secara kaku dan kasar. Tidak. Aku mau ibu, mau ibu. Anak itu meronta-ronta. Kui Hong. Kui Hong, engkau hati-hatilah anakku, oh. Sumaleng menghembuskan napas terakhir dan bagaikan digerakkan sesuatu. Anak itu menjerit dan menangis sekerasnya. Diam. Kutampar engkau kalau tidak mau diam. Giamchu membentak. Namun anak itu tetap menangis sehingga Panglima yang kasar ini menjadi marah dan benar-benar menampar pipi Kui Hong yang baru berusia 3 tahun lebih itu. Para pelayan datang dan mereka terkejut menyaksikan nyonya majikan mereka menggeletak di lantai dengan dada tertembus pedang dan tidak bernyawa lagi. Giamchu menerangkan. Dia membunuh diri. Karena malu mengingat adiknya Sumahan yang menjadi siluman kaki buntung dan menimbulkan keributan di istana. Para pelayan mengundurkan diri sambil memondong Kui Hong dan ramailah berita tentang kematian istri Panglima ini yang membunuh diri. Berita ini tentu saja terdengar oleh Kaisar dan tepat seperti yang diperhitungkan Giamchu. Dia tidak diganggu oleh istana berhubung dengan perbuatan Sumahan yang melarikan Putri Nirahai karena orang yang menjadi kakak pemuda buntung itu telah membunuh diri. Akan tetapi, tentu saja penghuni gedung Panglima ini dapat menduga bahwa nyonya majikan mereka sama sekali tidak membunuh diri, melainkan dibunuh oleh Giam Chiang Kun. Namun mereka tidak berani bicara tentang itu. Lagi pula, andai kata Kaisar sendiri mendengar bahwa kematian kakak perempuan Sumahan itu disebabkan oleh pembunuhan Giamchu,
Hal ini bahkan akan memperbesar kepercayaan pihak istana terhadap kesetiaan Gyamchu. Kurang lebih 4 bulan kemudian, pada suatu malam yang sunyi, menjelang tengah malam, Panglima Gyamchu terbangun dari tidurnya. Ia terkejut sekali melihat bayangan orang dalam kamarnya. Cepat ia mendorong tubuh wanita muda yang montok dan hangat itu, yang menjadi kekasihnya semenjak istrinya tewas, dan dengan hanya berpakaian dalam ia meloncat turun dari pembaringan. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia mengenal orang yang berdiri di dalam kamarnya itu. Seorang laki-laki muda berkaki tunggal, bertongkat, rambutnya riap-riapan berwarna putih semua. Sumahan. Memang benarlah. Sumahan atau si pendekar siluman yang berada di dalam kamar itu. Setelah berhasil menyelamatkan putra Bhokhim di kelenteng tua itu dan menyerahkan anak itu kepada Xiao Lam Huaishio, pendekar ini diam-diam pergi ke kota raja untuk mengunjungi encinya dan minta diri karena ia mengambil keputusan untuk pergi mencari pulau es dan menghabiskan sisa hidupnya di tempat itu. Ia ingin bertemu dengan encinya untuk terakhir kalinya. Dapat dibayangkan betapa kaget dan duka hatinya mendengar bahwa encinya itu telah mati membunuh diri beberapa bulan yang lalu, yaitu beberapa hari setelah ia melarikan Putri Nirahai dari penjara. Karena merasa penasaran dan ingin menyelidiki, maka pada tengah malam itu Sumahan mempergunakan kepandaiannya memasuki kamar Cihunya, kakak iparnya. Sebelum Gyamchu hilang kagetnya, Sumahan telah menggerakkan tongkat dan sekali totokan membuat tubuh Gyamchu tak dapat digerakkan lagi. Wanita muda yang telanjang bulat itu terbangun dan hendak menjerit. Namun kembali Sumahan menotok sehingga wanita itu roboh lemas kembali ke atas kasur. Sumahan menatap wajah Cihunya, kemudian terdengar suaranya lirih penuh wibawa yang aneh, diceritakan sebab kematian Encileng. Seperti dalam mimpi, yang membuat ia ketakutan setengah mati, Panglima itu mendengar suaranya sendiri. Suara yang agaknya tak dapat ia kendalikan dan kuasai lagi, yang bicara tanpa dapat dicegahnya. Dia mati kubunuh, kutusuk pedang dari dada tembus ke punggungnya. Sumahan memejamkan mata sejenak untuk menelan kemarahan yang menyesak dada, lalu membuka lagi matanya dan bertanya, mengapa engkau membunuhnya? Bukankah engkau amat sayang sekali kepada Encileng? Seperti sebuah arca yang mendadak bisa bicara, terdengar Panglima itu menjawab, ya aku masih sayang kepadanya, tetapi aku harus membunuhnya. Itulah jalan satu-satunya bagiku untuk menyelamatkan diri dari kemarahan Kaisar karena perbuatan adiknya. Aku menyesal akan tetapi terpaksa. Sumahan menarik napas panjang, kemudian berkelebat keluar dari kamar itu. Tak lama kemudian, tampaklah tubuhnya mencelat-celat di atas suwungan rumah-rumah kota raja meloncati tembok kota keluar dari kota raja. Akan tetapi sekarang lengan kanannya memondong seorang anak kecil yang terbungkus selimut merah tebal. Seorang bocah yang masih tidur, yakni Kui Hong yang baru berusia 3 tahun lebih, yang tidur nyenyak tidak tahu bahwa dia telah dibawa pergi pamannya meninggalkan gedung ayahnya, meninggalkan kota raja, bahkan meninggalkan dunia ramai. Memang, semenjak perbuatan terakhir yang kembali menggemparkan kota raja karena semua orang menemukan Giam Chiang Kun dalam keadaan berubah ingatan dan putri Panglima itu lenyap sehingga orang-orang mulai menduga bahwa ini tentu perbuatan pendekar siluman. Diperkuat oleh kesaksian selir Panglima itu yang melihat laki-laki buntung dalam kamar. Semenjak itulah Sumahan lenyap dari dunia. Ramai. Akhirnya Kaisar menghentikan usahanya untuk mencari pendekar ini, juga sudah putus harapan untuk dapat menemukan kembali Putri Nirahai yang hilang. Masih banyak sekali urusan yang lebih penting daripada hilangnya putri dari selir ini, terutama sekali urusan penumpasan para pemberontak di Sichuan. Setelah berhasil mengadakan persekutuan dengan Pangeran Qiu yang bersaing dengan Raja Muda Busem Kui, dan bersekutu pula dengan Tibet, pasukan-pasukan Manchu kembali melakukan penyerbuan dan tekanan-tekanan di Sichuan terus-menerus dilakukan. Pihak pejuang yang melawan kekuasaan pemerintah Manchu melakukan perlawanan mati-matian. Akan tetapi, berkat siasat yang dilakukan Putri Nirahai dahulu, yaitu mendekati dan menjanjikan perdamaian dengan para tokoh Kang Ou, kini perlawanan Busem Kui kehilangan bantuan orang-orang pandai dari dunia Kang Ou sehingga makin lama pertahanannya menjadi makin lemah. Memang patut dikagumi keuletan pertahanan pihak Sichuan yang pantang mundur. Bahkan matinya Raja Muda Busem Kui masih belum meruntuhkan semangat perlawanan pasukan Sichuan. Mereka terus mengadakan perlawanan gigih dan barulah setelah melakukan perang lagi selama 4 tahun lebih,
Pada tahun 1681 semua pertahanan dapat dihancurkan dan Sichuan dapat direbut oleh tentara Manchu. Dengan jatuhnya Sichuan, berhenti pula perang dan mulai saat itulah pemerintah Manchu dapat menguasai seluruh Tionggoan. Ternyata pemerintah Manchu di bawah pimpinan Kaisar Kangxi cukup bijaksana dan ternyata pula bahwa orang-orang Manchu tidak hanya pandai perang, melainkan pandai pula mengatur pemerintahan. Untuk menundukkan semangat perlawanan bangsa pribumi, pemerintah mengadakan peraturan yang keras. Model pakaian diganti dan rakyat dianjurkan bahkan kadang-kadang dengan kekerasan untuk merubah model pakaian Manchu. Rambut harus dibiarkan panjang dan dikuncir. Selain ini, diadakan pula larangan membawa senjata tajam. Namun di samping kekerasan ini, pemerintah pun menjalankan siasat lunak yang menyenangkan hati rakyat. Korupsi dan penyuapan diberantas, kejahatan dihukum keras. Pribumi yang memiliki kepandaian mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Kebudayaan ditingkatkan dan dipelihara. Rakyat mulai merasa lega karena biarpun negara dijajah bangsa asing, namun penghidupan mereka kini lebih tenteram dan keselamatan mereka terjamin. Terutama sekali karena bangsa Manchu tidak menganggap mereka sebagai pendatang atau orang asing, tidak mengangkut kekayaan di bumi yang dijajah itu ke Manchu, melainkan melebur diri menjadi rakyat dari negara itu. Para pembesar dan bangsawan mempelajari kebudayaan Tiongkok, bahkan keluarga mereka mulai berbicara dalam bahasa bangsa jajahannya ini. Dalam keadaan yang mulai tentram inilah, maka timbul kembali partai-partai persilatan yang tadinya tenggelam dan menyembunyikan diri. Karena sekarang tidak ada lagi musuh rakyat yang harus mereka lawan dengan ilmu kepandaian mereka, mulailah lagi timbul penyakit lama kaum Kangou ini, yaitu berlomba untuk menjaga di dunia persilatan. Mulai kambuh kembali penyakit ingin mencari dan menguasai semua pusaka-pusaka peninggalan tokoh-tokoh persilatan yang sakti. Mulai memperebutkan pusaka-pusaka untuk memperkuat kedudukan masing-masing agar dapat menjadi jagoan nomor satu di dunia Kangou. Dalam pandangan kaum Kangou ini, pemerintah yang baru mendatangkan kesan baik, maka sebagian ada yang menghambakan diri kepada pemerintah untuk memperkokoh kedudukan dan kemuliaan. Namun, kaum persilatan yang memang berwatak aneh itu merupakan petualang-petualang yang haus akan ketegangan-ketegangan, maka lebih banyak lagi yang tidak mengikatkan diri dengan pemerintah dan hidup bebas seperti yang ditempuh nenek moyang mereka di dunia Kangou. 5 tahun telah lewat dengan aman dan tentram. Tidak terjadi ketegangan di dunia Kangou selama 5 tahun itu. Namun ada terdengar berita bahwa terjadi perubahan-perubahan yang amat hebat di dalam partai-partai besar. Agaknya partai-partai besar itu selama 5 tahun ini sibuk dengan urusan dalam partai sendiri, tentang penggantian ketua, dewan pimpinan dan lain-lain, juga memperkuat kedudukan untuk menghadapi sesuatu yang dibisik-bisikkan sebagai hal amat gawat. Karena itu, di dalam ketenangan itu bersembunyi sesuatu yang sewaktu-waktu akan meledak di dunia Kangou. Api dalam sekam yang setiap saat dapat berkobar. Bisul yang makin lama makin membesar, siap untuk pecah. Ada terdengar berita bahwa sekarang para tokoh-tokoh besar di dunia Kangou mulai mengincar kedudukan dan tingkat di dunia persilatan. Hal ini tidak mengherankan oleh karena bukankah tokoh-tokoh lama sudah lenyap dan banyak yang mengundurkan diri tanpa pamit? Akan tetapi, semua orang Kangou tahu bahwa perebutan tingkat di dunia Kangou tidak kalah ramainya dengan saingan perebutan sebuah kerajaan. Selama 5 tahun itu, Xiao Limpai juga mengalami kejadian-kejadian amat penting. Pertama adalah meninggalnya Qian Ti Hosiang, tokoh tertua dari Xiao Limpai, disusul setahun kemudian dengan meninggalnya Cheng San Huaishio, ketua Xiao Limpai. Setelah dua orang tokoh ini meninggal dunia, tidak ada lagi yang menjadi pimpinan yang ditakuti, maka terjadilah guncangan-guncangan akibat perebutan kekuasaan dan anak muridnya terpecah karena mempertahankan pilihan calon ketua masing-masing. Di dalam keributan dan guncangan itu, Xiao Lam Huaishio turun tangan. Huaishio tua ini sebetulnya hanyalah seorang Huaishio yang kedudukannya rendah dan tidak pernah mencampuri urusan partai. Akan tetapi oleh karena dia bekas pelayan Qian Ti Hosiang dan semua Huaishio tahu bahwa Xiao Lam Huaishio mewarisi ilmu kepandaian Qian Ti Hosiang sehingga jarang ada murid Xiao Limpai lain yang mampu mengimbangi tingkatnya. Maka ketika Xiao Lam Huaishio turun tangan melerai, nasihatnya ditaati.
Apalagi karena Xiao Lam Huaishio yang biasanya pendiam dan sabar itu agaknya menjadi marah sekali menyaksikan perebutan kekuasaan antara saudara seperguruan, sehingga terlontarlah kata-kata dan keputusannya. Tidak mau insaf jugakah kalian betapa nama kita sebagai pendeta-pendeta menjadi bahan ejekan dan kecaman dunia? Betapa banyak orang-orang yang berpakaian seperti pendeta akan tetapi kelakuannya amat jahat. Mereka itu sebetulnya hanyalah penjahat-penjahat yang menyembunyikan diri dalam pakaian pendeta, tetapi perbuatan mereka itu telah mencemarkan nama kita. Sekarang, kalian sebagai pendeta-pendeta asli, sebagai Huaishio-Huaishio murid Xiao Limsi yang sejak kecil digembleng dengan ilmu dan kebatinan, ternyata masih tidak mampu menguasai nafsu akan kemuliaan dan kedudukan sehingga kedudukan ketua saja diperebutkan. Kalau begitu, apa artinya kalian menggunduli rambut kepala? Apa artinya kepala gundul akan tetapi hatinya berbulu? Sungguh mencemarkan dan memalukan perbuatan kalian ini sehingga Pinceng sendiri merasa malu untuk berpakaian pendeta dan menggunduli kepala. Nah, mulai sekarang biarlah aku tidak menjadi pendeta lagi. Kepalaku tidak gundul lagi agar jangan dikira aku pun seorang busuk menyamar sebagai pendeta Huaishio. Setelah berkata demikian, Xiao Lam Huaishio mengeluarkan ilmunya yang mukjizat. Seluruh tubuhnya menggigil, kulit tubuhnya mengeluarkan keringat dan di permukaan kepalanya yang gundul licin itu tiba-tiba telah tumbuh rambut yang panjangnya ada 2 senti. Ketika ia menggerakkan tubuh, pakaian pendeta yang menempel di tubuhnya hancur berantakan. Melihat kesaktian yang hebat ini, para murid Xiao Limpai tunduk dan dapatlah kini dipilih seorang ketua baru tanpa adanya pertentangan. Anak laki-laki putra Bhokim yang dibawa ke kuil Xiao Limsi oleh kakek itu, kini telah menjadi muridnya dan tinggal pula di Xiao Limsi membantu pekerjaan gurunya sebagai pelayan. Semua Huaishio di kuil itu sayang kepada Bun Beng. Demikian nama anak itu, karena bocah itu amat rajin dan penurut, pula memiliki kecerdikan yang luar biasa dengan wajahnya yang tampan dan sepasang matanya yang bening tajam. Sejak peristiwa hebat di mana Xiao Lam Huaishio menumbuhkan rambutnya itu, dia bersama Bun Beng masih tinggal di dalam kuil, di bagian belakang dan mengerjakan pekerjaannya seperti biasa, membersihkan kuil, mengisi air, menyapu dan lain-lain, dibantu oleh muridnya. Pada malam itu, setelah makan malam dan mengasuh, Bun Beng melihat wajah gurunya muram. Gurunya memang tidak pernah berseri mukanya, akan tetapi biasanya wajah gurunya itu hanya dingin saja, tidak seperti malam ini jelas membayangkan kemuraman. Kakek itu kini rambutnya telah panjang sampai lewat pundak, jenggot dan kumisnya juga panjang. Rambut dan jenggot itu telah putih semua, seperti benang-benang perak, dan pakaiannya sederhana sekali. Suhu, apakah yang mengganggu pikiran Suhu? Bun Beng bertanya ketika guru dan murid ini duduk di atas pembaringan dalam kamar mereka. Kakek yang kini tidak menggunakan sebutan Huaishio lagi melainkan hanya kakek Xiao Lam saja, memandang muridnya sambil menyembunyikan kekaguman hatinya dari sinar matanya. Benar seorang bocah yang luar biasa, pikirnya. Selama 5 tahun ini, dalam pelajaran sastra semua kitab kuno yang berada di perpustakaan kuil habis, dilahapnya. Sedangkan dalam pelajaran ilmu silat, bocah ini memiliki bakat yang menakjubkan. Sekali diajar terus dapat mengerti dan menguasai. Hal ini masih belum mengagumkan hati kakek Xiao Lam, dan yang benar-benar mengagumkan hatinya adalah pandangan yang amat luas dari bocah ini. Usia Bun Beng baru 10 tahun lebih, akan tetapi bocah ini sudah dapat mengerti bahwa saat itu dia sedang menderita gangguan pikiran. Bukan main. Kakek itu menarik napas panjang, lalu menjawab, betapa pikiran takkan terganggu kalau menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, muridku." Semenjak dunia berkembang, manusia selalu menjadi hamba dari nafsu mereka sendiri sehingga timbullah hal-hal yang saling merugikan di antara manusia. Kita yang mempelajari ilmu silat, sedikit banyak mempunyai pertalian dengan dunia persilatan. Karena itu mendengar akan keruhnya dunia Kangou pada saat ini, mau tidak mau hatiku menjadi pilu dan penuh kekhawatiran akan terjadi bentrokan-bentrokan hebat di antara para pendekar sehingga akan mengorbankan nyawa banyak orang gagah secara sia-sia belaka. Apakah yang terjadi di dunia Kangou, Suhu? Tampaknya memang aneh mendengar seorang kakek tua membicarakan urusan dunia Kangou dengan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun lebih. Akan tetapi karena kakek Xiao Lam maklum bahwa Bun Beng bukanlah bocah biasa, tanpa ragu-ragu lagi ia lalu bercerita.
Dunia Kang Ou yang selama ini tampak tentram dan penuh damai, kini mulai geger dengan adanya berita yang amat mengejutkan. Pertama, lenyapnya pusaka-pusaka peninggalan keluarga Suling Emas yang amat dipuja oleh kaum Kang Ou, baik dari golongan hitam maupun golongan putih. Kedua, lenyapnya sepasang pusaka yang menggiriskan, yaitu sepasang pedang iblis. Hanya diketahui bahwa kuburan kedua orang Siang Mokiam tahu-tahu dibongkar orang dan diduga bahwa sepasang pedang iblis yang tentu berada dengan sisa jenazah kedua orang pemiliknya itu telah diambil pembongkar kuburan. Kalau pusaka-pusaka peninggalan Suling Emas amat dipuja dunia Kang Ou sebagai pusaka-pusaka keramat yang patut dihormat, adalah sepasang pedang iblis merupakan pusaka yang mengerikan dan menakutkan karena munculnya sepasang pedang iblis itu berarti munculnya pula geger dan keributan di dunia Kang Ou. Hal ketiga adalah berita tentang ditemukannya kitab-kitab warisan keluarga Buke Xiansu dan kabar yang menghebohkan adalah bahwa kini pemerintah telah menguasai peta penyimpanan pusaka-pusaka itu. Karena pendengaran orang Kang Ou amat tajam, kini sudah diketahui pula bahwa tempat itu adalah sebuah di antara pulau-pulau karang kecil di tengah-tengah sungai Huangho yang sudah dekat dengan muaranya di Teluk Pohai. Nah, dengan adanya berita ini, aku menduga bahwa tentu tokoh-tokoh Kang Ou yang memiliki kepandaian tinggi sedang berlomba untuk mendapatkan pusaka-pusaka itu, tentu ramailah sungai Huangho di daerah itu. Daerah mana? Suhu? Kabarnya sesudah melewati terusan besar, bahkan sesudah lewat kota Chinan, di sebelah timurnya, hanya beberapa puluh li saja dari pantai laut. Siapa sajakah yang akan muncul? Suhu? Apakah pendekar siluman juga akan hadir? Selama 5 tahun ini, tak pernah Bun Beng dapat melupakan pendekar siluman berkaki buntung yang pernah menolongnya. Sudah seringkali ia bertanya kepada suhunya tentang diri Sumahan, akan tetapi gurunya agaknya enggan bicara tentang pendekar siluman itu. Entahlah, mana aku tahu siapa yang akan muncul? Hanya kabarnya sekarang ini di dunia Kang Ou telah muncul banyak sekali orang yang memiliki kesaktian luar biasa. Seperti pendekar siluman? Kakek itu memandang muridnya, sinar matanya tersenyum. Mungkin lebih. Biarpun aku hanya mendengar beritanya saja, namun kabarnya kini Tian Liongpang mempunyai seorang ketua yang kepandaiannya seperti dewa. Dan juga bermunculan tokoh-tokoh dari Pulau Neraka yang kabarnya mempunyai kepandaian seperti iblis-iblis neraka sendiri. Tentang ketuanya, belum pernah ada orang melihatnya, penuh rahasia seperti ketua baru Tian Liongpang. Ketua dua partai ini hanya kabarnya saja yang sudah keluar ke dunia Kang Ou, namun mungkin jarang ada yang pernah melihat mereka. Di samping Tian Liongpang dan Pulau Neraka, kini bahkan muncul kabar tentang partai baru, yaitu penghuni-penghuni Pulau Es. Pendekar siluman? Bun Beng makin tertarik. Entahlah. Tentang Pulau Es ini lebih mengherankan lagi dan penuh rahasia. Tidak ada yang tahu pula siapa ketuanya, namun kabarnya, anak buahnya pun sudah memiliki kesaktian luar biasa. Apalagi ketuanya? Mendengar penuturan tentang dunia Kang Ou dengan banyak keanehannya itu, hati Bun Beng tertarik bukan main. Kalau gurunya bicara, pandang matanya seolah-olah melekat dan tergantung pada bibir gurunya untuk mengikuti gerak-gerik agar jangan ada sepatah pun kata yang terlewat oleh penangkapannya. Kalau gurunya berhenti, ia pun termenung dan pikirannya melayang-layang jauh sekali. Biarpun kakek Xiao Lam hanya mendengarkan penuturan anak murid Xiao Limpai yang juga mendengarnya sebagai kabar angin saja, namun sesungguhnya kabar itu banyak yang benar. Memang telah terjadi hal-hal luar biasa di dunia Kang Ou selama beberapa tahun ini. Pertama adalah tentang lenyapnya pusaka-pusaka keluarga Suling Emas. Pusaka-pusaka ini, termasuk senjata keramat pendekar sakti Suling Emas yang berbentuk sebatang suling emas yang indah, tadinya tersimpan di tanah kuburan keluarga Suling Emas yang terletak di daerah Hitan. Tanah kuburan ini terjaga keras oleh seorang tokoh sakti yang disegani karena selain dia bekas pelayan keturunan terakhir keluarga pendekar itu, juga berkali-kali merobohkan orang-orang yang berusaha merampas pusaka-pusaka itu. Di dalam cerita, pendekar super sakti, ia telah diceritakan ketika Putri Nirahai mengunjungi kuburan itu untuk meminjam suling emas guna mempengaruhi kaum Kang Ou, putri ini pun kewalahan menghadapi penjaga yang sakti itu. Penjaga itu adalah kakek bongkok Gutoan yang setia, yang menjaga kuburan keluarga Suling Emas, membela seluruh pusaka,
lebih-lebih daripada membela nyawanya sendiri. Akan tetapi, geger pertama mengguncang dunia Kang Ou ketika pada suatu hari kakek bongkok Gutoan itu tanpa terluka terdapat sudah tak bernyawa lagi di depan pintu pagar kuburan, dan semua pusaka telah lenyap tanpa bekas. Dunia Kang Ou geger. Para tokoh saling mencurigai, saling menyelidik, tetapi pusaka-pusaka itu tak pernah dapat ditemukan jejaknya. Keguncangan ini belum juga reda, dunia Kang Ou sudah digegerkan oleh guncangan kedua, yaitu ketika tokoh-tokoh tua menemukan kuburan Siang Mokiam telah dibongkar orang dan sepasang pedang iblis yang diduga berada di dalam kuburan itu telah lenyap. Atau lebih tepat lagi, tidak ada orang yang tahu sebelumnya bahwa Siang Mokiam telah tewas, menduga bahwa setelah dua orang iblis jantan betina itu tewas namun sepasang pedang iblis tak dapat ditemukan pada sisa mayat mereka. Tentulah sepasang pedang iblis itu telah terjatuh ke tangan orang lain. Dan hal ini berarti bahaya. Telah diceritakan dalam cerita, pendekar super sakti, bahwa yang mengubur jenazah Siang Mokiam itu adalah Sumahan dan adik angkatnya, Lulu gadis Manco. Siang Mokiam merupakan sepasang kakek dan nenek yang aneh sekali. Dan keanehan itu agaknya terpengaruh oleh sepasang pedang iblis yang memiliki riwayat menyeramkan dan aneh. Ratusan tahun yang lalu, di zamannya pendekar wanita sakti Mutiara Hitam Putri Pendekar Suling Emas, sepasang pedang itu dibuat oleh sepasang kakek nenek berbangsa India yang amat sakti, aneh dan ganas sekali. Karena mereka berdua kalah dalam pertandingan melawan pendekar wanita Mutiara Hitam, maka keduanya lalu membayar taruhan mereka, yaitu membuatkan sepasang pedang, masing-masing membuat sebatang untuk Mutiara Hitam. Ceritanya yang jelas dapat dibaca dalam cerita Istana Pulau Es. Cara pembuatan pedang itu luar biasa sekali. Bahannya pun dari dua bongkah logam aneh milik Mutiara Hitam. Kedua orang kakek nenek India yang selalu berlomba tidak mau saling mengalah itu, kini berlomba pula dalam membuat pedang. Bentuk pedang serupa karena memang contohnya diberikan oleh Mutiara Hitam, maka keduanya lalu bersaing untuk membuat pedang yang lebih ampuh. Untuk ini, mereka tidak segan-segan untuk mengorbankan anak-anak kecil yang diambil darahnya untuk dijadikan bumbu dalam memasak pedang. Bahkan akhirnya, persaingan itu memuncak sedemikian rupa sehingga kakek dan nenek itu saling bunuh dengan pedang mereka pada saat Mutiara Hitam datang hendak mengambilnya. Sepasang pedang iblis itu kemudian terjatuh ke tangan dua orang murid Mutiara Hitam laki-laki dan perempuan. Sejarah berulang. Mereka yang sebetulnya saling mencinta ini, lalu saling bersaing tidak mau kalah sehingga berubah menjadi ganas sekali dan akhirnya, sebagai kakek dan nenek, mereka pun tewas oleh pedang masing-masing. Jenazah kedua kakek dan nenek murid Mutiara Hitam ini dikubur oleh Sumahan dan Lulu. Kedua orang yang pada waktu itu masih amat muda itu mengubur pula sepasang pedang iblis bersama dua jenazah itu. Demikian riwayat sepasang pedang iblis yang kini telah lenyap pula. Bagaimana dunia Kang Ou tidak akan menjadi geger karenanya? Bukan hanya lenyapnya pusaka keluarga Suling Emas dan sepasang pedang iblis saja yang menggegerkan dunia Kang Ou dan kaum persilatan, akan tetapi berita tentang ditemukannya kitab-kitab pusaka warisan keluarga Bukek Xiansu tidak kalah hangatnya. Nama Bukek Xiansu, orang Kang Ou manakah yang tidak mengenalnya? Pendekar sakti Suling Emas banyak menerima ilmu dari kakek sakti yang dianggap manusia dewa itu. Bahkan banyak tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam juga memperoleh ilmu dari Bukek Xiansu, karena dahulu kabarnya setiap tahun Bukek Xiansu turun ke dunia untuk membagi-bagikan ilmu kepada mereka yang berjodoh dengannya. Ilmu-ilmu mukjizat yang dimiliki kaum sesat, seperti Fiang Xinjiang, tangan sakti inti api, dan Suatim Xinjiang, tangan sakti inti salju, kabarnya juga berasal dari ilmu yang diberikan oleh Bukek Xiansu. Maka kalau sekarang tersiar berita bahwa kitab-kitab pusaka peninggalan keluarga Bukek Xiansu ditemukan, tentu saja dunia Kang Ou menjadi geger. Kabar terakhir tentang ditemukannya peta yang menunjukkan tempat penyimpanan pusaka-pusaka dan kitab-kitab oleh pemerintah telah menjadi puncak ketegangan dan kehebohan sehingga memancing keluar orang-orang sakti yang selama ini lebih suka menyembunyikan diri di dalam gua-gua rahasia, di dalam pulau-pulau terasing, atau di puncak-puncak gunung yang tak pernah dikunjungi manusia. Suhu, Teocu ingin mohon perkenan Suhu untuk pergi melihat keramaian dan bertemu dengan tokoh-tokoh sakti. Tiba-tiba Bun Beng berkata setelah termenung sejenak. Kakek Xiao Lam terkejut, memandang muridnya dengan alis berkerut. Apakah kau kira hal itu merupakan main-main?
Kalau para tokoh itu sudah bertemu dan saling memperebutkan pusaka, keadaan amatlah berbahaya. Dan pula, tempat itu amat jauh dari sini, melalui perjalanan yang amat lama dan penuh dengan ancaman bahaya maut. Suhu, tanpa menghadapi kesukaran dan menempuh bahaya, bagaimana Teochew akan bisa memperoleh kemajuan? Pengalaman itu tentu amat berguna bagi Teochew. Selain menambah pengetahuan, juga memberi kesempatan kepada Teochew untuk bertemu dengan orang-orang sakti. Suhu, harap Suhu sudi meluluskan permintaan Teochew ini. Kakek itu sudah cukup mengenal watak muridnya yang dididiknya selama 5 tahun itu. Muridnya ini, di samping bakat-bakat dan watak-watak lainnya, juga memiliki keberanian yang tidak lumrah dimiliki anak kecil, di samping kekerasan hati yang pantang mundur kalau sudah mempunyai niat. Maka, melarang akan percuma saja, bahkan memberi kesempatan kepada muridnya untuk melanggar larangannya. Dia mengerti bahwa kalau dilarang, murid yang keras hati ini akan menjadi penasaran dan ada kemungkinan akan minggat. Kakek Xiao Lam lalu menarik napas panjang sambil berkata, "Ihem, terserah kepadamu. Aku hanya ingin melihat apakah engkau benar-benar berani menempuh segala bahaya itu." Suhu, terima kasih. Besok pagi-pagi Teochew akan berangkat. Mohon doa restu dari Suhu. Bun Beng menjadi gembira sekali, dan cepat membuat persiapan untuk melakukan perjalanan jauh yang selamanya belum pernah ia tempuh itu. Gurunya diam-diam merasa kagum sekali dan tersenyum di dalam hati. Waktu 5 tahun memang merupakan waktu yang cukup lama dalam kehidupan manusia. Dan waktu ini cukup untuk mengubah keadaan manusia dengan terjadinya hal-hal yang menimpa dirinya. Bukan hanya Xiao Limpai yang mengalami perubahan hebat sehingga perubahan besar menimpa diri Xiao Lam Huaishio yang kini telah meninggalkan kependetaannya dan menjadi orang biasa karena kekecewaannya menyaksikan keributan yang terjadi di antara murid-murid Xiao Limpai sendiri. Perubahan besar telah pula menimpa diri Sumahan selama waktu itu. Kekuasaan alam telah mempermainkan penghidupannya. Dan agaknya memang semenjak kecil Sumahan ditakdirkan untuk mengalami banyak hal-hal pahit yang membuat dia dalam usia semuda itu sudah putih semua rambutnya dan yang membuat dia bosan akan keramaian dunia sehingga dia ingin mengasingkan diri dari pergaulan manusia. Untuk dapat mengikuti pengalaman-pengalamannya, sebaiknya kita mengikuti perjalanannya yang penuh pengalaman dahsyat. Setelah berhasil merampas keponakannya, Giam Kui Hong yang berusia hampir 4 tahun, putri dari mendiang encinya Sumaleng dan Panglima Giam Chu, Sumahan lalu melarikan diri ke timur. Kui Hong masih tidur nyenyak dalam pondongannya dan baru pada keesokan harinya anak itu terbangun. Melihat dirinya dalam pondongan seorang laki-laki yang tak dikenalinya, anak itu menangis dan Sumahan mulai bingung. Susah payah dia berusaha mendiamkan anak itu, namun sia-sia karena anak itu menjerit-jerit mencari ibunya. "Diamlah, nak. Diamlah, Kui Hong anak baik." Berulang kali ia menghibur dengan suara halus dan penuh rasa kasihan teringat akan encinya yang telah meninggal dunia. "Lihat, ku carikan buah-buah, kembang." Sibuklah dia meloncat dan berlari ke sana-sini, memetik buah-buah dan kembang, ditumpuknya di depan anak yang ia dudukkan di atas rumput itu. Akan tetapi anak itu terus menangis. "Ibu, aku mau turut ibu, hai hikik." Kui Hong menangis terus tanpa peduli dengan tumpukan kembang dan buah-buahan itu, menggosok-gosok kedua matanya dengan punggung tangan. Sumahan yang tentu saja kurang pengalaman mengasuh anak kecil menjadi makin bingung. Tak pernah disangkanya bahwa tangis seorang anak kecil bisa membuat dia begitu bingung dan kehabisan akal. Sampai hampir 1 jam lamanya ia membujuk-bujuk tanpa hasil. "Aduh, Kui Hong anak baik, dengarlah. Aku adalah pamanmu sendiri, Kui Hong. Aku adalah adik ibumu, aku Paman Han." Tangan yang menggosok-gosok mata itu berhenti, dan kini mata yang bening lebar itu memandangnya. Tangisnya terhenti sebentar. Alangkah indahnya mata itu, Sumahan memandang kagum, seolah-olah air mata itu mencuci sepasang mata menjadi makin bening dan bersih. "Paman Han Han?" Sumahan tersenyum lebar. Benar. Benar. Tentu ibumu pernah ceritakan kepadamu." "Aku Paman Han Han." Ia tertawa lega, tetapi kembali ia tertegun bingung melihat Kui Hong lagi-lagi menangis sedih.
Ibuku, mana ibuku? Kalau paman baik, antarkan aku kepada ibu. Celaka, bagaimana dia bisa mengantarkan anak ini kepada ibunya yang sudah mati? Dan tidak mungkin pula menerangkan kepada bocah sekecil ini bahwa ibunya telah mati. Melihat anak itu menangis terus, Sumahan makin bingung. Tiba-tiba ia melihat seekor kelinci bergerak di antara rumpun dan timbullah akalnya. Cepat ia meloncat dan sekali sambar ia sudah berhasil menangkap kelinci putih itu. Kuihong, diamlah. Lihat, paman menangkap kelinci cantik untukmu. Sumahan memberikan binatang itu ke atas pangkuan Kuihong. Anak itu memandang, tangisnya terhenti, matanya berseri dan dia sudah lupa akan ibunya, memondong kelinci sambil tersenyum dan berkata, "Kelinci cantik." Baru sekarang Sumahan merasa betapa hatinya lega dan girang bukan main hingga mau rasanya ia menari-nari dan menyanyi-nyanyi. Ia mencium pipi anak itu, kemudian berkata, Kuihong, kalau engkau tidak menangis lagi, pamanmu akan mencarikan binatang-binatang cantik untukmu. Sekarang makanlah buah ini. Nih, paman kupaskan kulitnya. Manis sekali, makanlah." Kuihong suka makan buah itu, apalagi setelah Sumahan mengajarnya memberi sedikit kepada kelinci yang dipondongnya. Demikianlah, dengan akal sedapatnya bisa juga dia mengasuh Kuihong sambil melanjutkan perjalanannya. Ia hendak mencari jalan menuju ke pantai laut di mana dahulu ia mendarat bersama Lulu ketika mereka berdua meninggalkan Pulau Es. Dia hendak kembali ke Pulau Es itu bersama Kuihong. Setelah melakukan perjalanan berpekan-pekan lamanya dan seringkali dia terpaksa menggunakan kekuatan mukjizatnya untuk menidurkan Kuihong kalau anak itu terlalu rewel. Akal yang jarang sekali ia pergunakan kalau amat tidak terpaksa. Pada suatu senja, tibalah Sumahan dan keponakannya di tepi pantai yang terjal sekali. Air laut kebiruan tampak dari atas seperti permadani biru terbentang luas, sedikit pun tidak tampak bergoyang atau berombak saking tingginya tempat itu. Dari tempat yang tinggi ini, Sumahan memandang ke kanan kiri dan mulailah ia mengenal daerah ini. Jauh di bawah sana, di sebelah kiri, di sanalah dia bersama Lulu. Tiba-tiba tubuh Sumahan menjadi lemas dan hatinya makin kosong. Semenjak ia berpisah dengan Nirahai kemudian merayakan pernikahan Lulu, tahulah dia bahwa semenjak dahulu, dia hanya mencinta Lulu seorang. Sampai kini pun hanyalah Lulu yang ia cinta, sepenuh jiwa raganya dan ia rela menderita asal adiknya itu hidup bahagia. Lulu, semoga engkau selalu hidup bahagia. Ia berbisik lirih seperti orang berdoa. Paman Han, kau bilang apa? Kuihong dalam pondongannya bertanya sambil memandang wajah Sumahan. Dalam kenangan yang mengharukan tadi, Sumahan sampai lupa kepada anak yang dipondongnya. Kuihong pandai bicara, dan karena suaranya masih tidak jelas dan sepotong-sepotong, terdengar lucu sekali. "Ah, tidak, paman tidak bilang apa-apa," kata Sumahan sambil mengambung pipi keponakannya itu, pipi yang halus montok kemerahan sehat. "Paman tangkapkan binatang lagi. Kelinci lagi, kelinciku lari. Di sini mana ada kelinci? Uhuhup, minta kelinci." Kuihong yang selalu dituruti permintaannya oleh Sumahan, dalam waktu sebulan lebih saja kini sudah pandai manja. Anak ini mengerti agaknya bahwa kalau dia menangis, apapun permintaannya akan dipenuhi, maka sekarang pun ia mempergunakan senjatanya yang lihai ini. Di sini tidak ada kelinci. Ikan, ya? Ikan laut? Atau udang? Kepiting? Kepiting baik sekali. Lucu sekali. Kutangkapkan kepiting, ya? Tidak, tidak mau hai hik, mau kelinci. Kuihong menendang-nendangkan kaki dan menggeleng-gelengkan kepala sambil mewek. Sumahan menarik napas panjang. Baiklah, baiklah rewel benar anak ini. Ia menurunkan Kuihong yang seketika sudah berhenti menangis ketika mendengar pamannya menyanggupi. Dia sudah terlalu biasa bahwa sekali pamannya sanggup pasti akan dipenuhinya. Lihat baik-baik, nih, aku menjadi kelinci.
Sumahan menggunakan ilmunya yang mukjizat, mempengaruhi keponakannya sendiri. Seketika Kui Hong tertawa-tawa gembira melihat seekor kelinci putih besar di depannya. Ia lupa sama sekali kepada pamannya yang sudah lenyap. Sambil tertawa-tawa, ia lalu mengelus-elus kepala kelinci itu dan menarik-narik telinganya yang besar dengan penuh kasih sayang. Sumahan menahan kegelian hatinya ketika kepalanya dielus-elus dan kedua telinganya dijewer-jewer tangan kecil itu. Paman! Paman Han Han! Tiba-tiba Kui Hong memandang ke atas, telunjuknya menuding-nuding ke atas. Tangkapkan burung itu! Lekas, Paman, tangkapkan burung! Anak itu kini sudah lupa akan kelincinya dan bangkit berdiri, memandang ke atas dan menuding-nuding sambil berteriak-teriak. Sumahan menarik napas panjang dan menjadi tertarik, ikut pula memandang ke atas. Terkejut dan heranlah dia ketika melihat dua ekor burung yang besar-besar sekali sedang bertanding di angkasa dengan serunya. Heran sekali! Serunya. Burung Garuda dan Raja Wali. Tangkapkan burung, Paman. Lekas, tangkapkan burung itu. Kui Hong bersorak. Akan tetapi sekali ini Sumahan tidak memperhatikan permintaan keponakannya karena ia tertarik sekali. Selama hidupnya dia baru mendengar ceritanya saja tentang burung-burung Garuda dan Raja Waliang. Demikian besarnya. Apalagi sekarang dua ekor burung itu sedang berkelahi dengan gerakan dahsyat sekali sambil mengeluarkan suara melengking yang amat nyaring. Pertandingan yang hebat dan dahsyat di angkasa. Akan tetapi serangan dahsyat dari burung Garuda membuat bulu dada Raja Wali itu bodol dan si Raja Wali terbang menjauh sambil memekik nyaring. Garuda itu pun mengeluarkan lengking nyaring dan terbang berputaran, kemudian meluncur turun dan hinggap di atas sebatang pohon besar tak jauh dari situ. Paman, tangkapkan burung Hai Hai Hik. Kui Hong menangis ketika melihat dua ekor burung itu lenyap. Baiklah, jangan menangis. Kau duduk saja di sini, ya? Paman hendak mencoba untuk menangkap burung itu. Sumahan sekali ini bukan ingin menangkap burung semata-mata memenuhi permintaan keponakannya, melainkan karena dia sendiri pun amat tertarik oleh burung Garuda perkasa itu. Akan dicobanya untuk menangkap burung raksasa itu. Cepat tubuhnya mencelat mendekati pohon dan dengan kepandaiannya yang hebat, pendekar ini meloncat naik ke atas pohon. Burung Garuda itu besar sekali. Tingginya tidak kalah oleh tingginya manusia. Kakinya besar kuat dan paruhnya menyeramkan. Burung itu sedang membereskan bulunya yang agak kusut karena pertandingan tadi, maka dia tidak tahu bahwa ada seorang manusia mendekatinya. Dengan sebuah gerakan kilat, Sumahan meloncat ke atas punggung Garuda, lalu menggunakan lengannya merangkul leher sambil berseru, Sin Eng, Garuda Sakti, kita bersahabat. Tentu saja burung itu kaget sekali dan tidak mengerti ucapan Sumahan. Dia berusaha memutar leher untuk menyerang, akan tetapi lengan yang memeluknya demikian kuat sehingga dia tidak mampu menggerakkan lehernya. Burung itu menjerit aneh dan tiba-tiba meloncat ke atas lalu terbang membawa Sumahan yang masih duduk di atas punggungnya. Melihat ini, Kui Hong bersorak, bangkit berdiri dan melambai-lambaikan kedua tangannya. Bagus! Bagus sekali! Paman, aku ikut! Aku ikut terbang naik burung. Walaupun selamanya baru sekali ini mengalami naik burung raksasa, Sumahan tidak merasa takut. Ia hanya khawatir kalau burung itu membawanya terbang jauh meninggalkan Kui Hong. Sin Eng, turunlah, kita jemput anak itu. Akan tetapi, dalam ketakutannya burung Garuda itu malahan terbang meluncur, terus membubung tinggi ke angkasa, seakan-akan hendak membawa terbang Sumahan ke bulan yang pada senja hari itu sudah mulai tampak. Sumahan mulai cemas dan memandang ke bawah. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika ia melihat sesosok bayangan hitam meluncur turun dan menyambar ke arah Kui Hong yang masih berteriak-teriak sambil melambai-lambaikan kedua tangannya. Bayangan itu bukan lain adalah burung Raja Wali yang tadi bertanding dan dikalahkan oleh Garuda Putih yang ditungganginya. Celaka! Sumahan berteriak melihat keponakannya dicengkeram oleh kaki Raja Wali dan mendengar bocah itu berteriak-teriak menangis ketakutan. Sin Eng, demi Tuhan, tolonglah Kui Hong.
Sumahan mencengkeram leher Garuda dan memaksa kepala Garuda itu ke bawah. Sang Garuda kesakitan dan bingung, akan tetapi karena kepalanya dipaksa menunduk, maka ia pun mulai meluncur turun. Sumahan menekan-nekan leher Garuda ke arah Raja Wali dan berkata, Sin Eng, kejar Raja Wali itu. Cepat! Agaknya burung Garuda itu biarpun tidak dapat mengerti ucapan Sumahan, dapat mengenal makhluk yang jauh lebih kuat darinya, maka kini ia selalu terbang menurut kemana kepalanya dipaksa berpaling. Akhirnya ia dapat melihat musuh besarnya, si burung Raja Wali yang terbang cepat ke arah lautan. Tanpa dikomando lagi, burung Garuda itu terbang mengejar dengan kecepatan luar biasa, dan tak lama kemudian, tersusulah burung Raja Wali yang mencengkeram Kui Hong. Anak itu masih menjerit-jerit dan bukan main cemas rasa hati Sumahan melihat bahwa yang dicengkeram Raja Wali itu adalah punggung baju Kui Hong. Kalau baju itu robek, atau kalau Raja Wali itu melepaskan cengkeramannya. Ia memandang ke bawah dan bergidik. Di bawah hanya tampak air melulu, air kebiruan dari laut yang amat luas, mengerikan dengan ombak besar membuih. Sin Eng, terbang ke bawahnya, serang dia dari bawah, selamatkan anak itu. Sumahan mendorong kepala Garuda. Garuda itu menyerbu ke depan, menukik ke bawah tubuh Raja Wali. Dengan gerakan tangkas sekali Sumahan mengulur tangan kanannya dan tongkatnya memukul kaki yang mencengkeram. Raja Wali memekik kesakitan, kaki yang mencengkeram kena dipukul, cengkeramannya terlepas dan nyaris tubuh Kui Hong terlepas dari sambaran tangan Sumahan. Baiknya Garuda itu dengan gerakan tiba-tiba dan amat tangkasnya mengulur kaki dan berhasil mencengkeram tubuh Kui Hong. Sin Eng yang baik, terima kasih banyak. Kui Hong masih menangis ketika dipangku Sumahan di atas punggung Garuda. Paman, burung itu nakal. Sumahan menghela napas lega. Bocah ini benar amat mengagumkan. Biarpun mengalami hal yang begitu menakutkan, namun ia tidak pingsan dan tidak ketakutan. Ia memandang Raja Wali yang kini melarikan diri terbang jauh, sedangkan ketika ia mencari-cari dengan pandang matanya, tidak tampak lagi daratan. Di mana-mana air melulu dan cuaca mulai gelap, malam mulai tiba. Sin Eng yang baik, bawalah kami kembali ke daratan. Berkali-kali Sumahan membujuk, kini tidak lagi ia berani mengemudi leher burung itu karena dia sendiri tidak tahu mana arah daratan. Burung itu terbang terus, cepat sekali, dan terpaksa Sumahan menyerahkan nasibnya pada burung itu, yakin bahwa betapapun juga, pasti burung itu akan mendarat. Anehnya, Kui Hong tidak menangis lagi, bahkan tertawa-tawa dan menuding ke arah bulan sepotong yang kelihatan indah sekali sambil berkata, "Ih, bagus. Bulan bagus." Sumahan menjadi lega hatinya dan melepas jubah luarnya untuk diselimutkan tubuh keponakannya karena terbang di atas punggung Garuda itu mereka bertumbuk dengan angin yang amat besar dan dingin. Namun dapat dibayangkan betapa cemas hatinya karena burung itu terbang terus seolah-olah tidak akan berhenti lagi. Ia khawatir kalau burung itu kehabisan tenaga dan jatuh ke bawah. Kini keadaan makin gelap. Sinar bulan sepotong tidak mampu menembus halimun yang terbentang di bawah kaki mereka. Dia tidak tahu lagi apakah di bawah mereka itu masih lautan atau daratan. Semalam suntuk burung raksasa itu terbang dan bagi Sumahan, semalam itu seperti setahun lamanya. Kui Hong tertidur pulas di atas pangkuannya. Untung baginya karena kalau dalam keadaan seperti itu anak itu rewel menangis. Dia benar-benar akan kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika matahari pagi mulai mengusir kegelapan, Sumahan mendapat kenyataan bahwa mereka terbang di atas sekumpulan pulau-pulau di lautan luas. Jantungnya berdebar tegang. Pulau-pulau ini, bukankah kepulauan yang dekat dengan Pulau Es? Dan burung itu masih terus terbang ke arah utara. Hal ini dapat ia ketahui dengan melihat munculnya matahari di sebelah kanannya. Setelah beberapa lamanya melewati sekumpulan pulau-pulau sehingga kepulauan itu lenyap jauh di belakang, burung itu menukik turun menuju ke sebuah pulau yang tampak keputihan. Hampir Sumahan bersorak. Itulah Pulau Es. Tak salah lagi. Kini mulai tampaklah bentuk bangunan di tengah pulau. Istana Pulau Es. Dan benar saja burung itu melayang turun menuju ke pulau.
Tiba-tiba burung Garuda mengeluarkan pekik dahsyat, melengking panjang dan dari pulau itu terdengar pula lengking yang sama. Akan tetapi lebih tinggi nadanya dan tampaklah seekor burung Garuda lain, terbang ke atas menyambut kedatangan mereka. Burung Garuda yang terbang menyambut ini kelihatan bingung dan kaget ketika melihat betapa di punggung temannya duduk dua orang manusia. Dia mengeluarkan bunyi nyaring berkali-kali dan dijawab oleh Garuda yang diduduki Sumahan dengan pekik-pekik pendek seperti orang bertanya dan menjawab. Sumahan menjadi geli hatinya dan sedetik ia dapat menduga bahwa burung Garuda yang menyambut itu tentulah Garuda betina sedangkan yang dia tunggangi tentu yang jantan. Baik manusia maupun binatang sama saja, yang betina lebih cerewet. Dua ekor burung itu melayang turun ke atas pulau, tepat di depan istana Pulau Es. Sumahan meloncat turun sambil memondong Kui Hong yang sudah terbangun. Kui Hong menggigil kedinginan begitu menginjak tanah yang dingin sekali. Akan tetapi, begitu turun di atas pulau Sumahan tak dapat menahan lagi keharuannya dan pendekar yang sudah kosong hatinya itu kini menangis terseduh-seduh.